Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal bedah tuntas sebuah ide kuno yang, jujur aja, bener-bener luar biasa. Ide ini udah teruji oleh waktu, dipakai sama tokoh-tokoh besar dunia, dan punya kekuatan nyata buat ngubah rasa frustrasi yang sering banget kita alamin jadi keuntungan paling berharga. Nah, gak usah kelamaan, mari kita langsung mulai dengan sebuah cerita seru. Oke, mari kita selami ini. Coba deh Anda bayangin satu kisah Zen kuno tentang seorang raja. Nah, raja ini ngerasa rakyatnya tuh udah terlalu manja, kayak selalu ngerasa berhak atas segalanya gitu. Karena nggak puas, dia pengen ngasih sedikit pelajaran. Rencananya simpel banget. Dia sengaja naruh sebuah batu gede banget, persis di tengah jalan utama. Bener-bener nutup total akses masuk ke kota. Terus, sang raja ngumpet di dekat situ dan merhatiin dari jauh. Apa coba yang terjadi? Banyak orang datang. Ngelihat batu itu, malah puter balik. Ada sih beberapa yang nyoba dorong-dorong dikit setengah hati, tapi ya langsung nyerah. Sisanya, wah mereka malah ngomel-ngomel, nyalahin rajanya, atau ngeratapi nasib buruk mereka. Tapi nggak ada satupun yang bener-bener ngelakuin aksi nyata buat nyingkirin masalah itu. Sampai akhirnya beberapa hari kemudian, datanglah seorang petani miskin. Dia nggak putar balik nih. Alih-alih nyerah, dia dorong batu itu sekuat tenaga. Waktu dorongan aja nggak cukup, dia lari ke hutan, nyari dahan pohon yang kuat. Ngerakit itu jadi tuas dan berhasil ngingkirin batu raksasa tersebut. Terus, tau nggak apa yang ada di bawah batu itu? Ada sekantong koin emas dan secari kertas dari sang raja yang tulisannya begini. Rintangan di jalan menjadi jalan. Di setiap rintangan ada peluang. Menarik banget kan? Cerita ini dengan sangat cerdas ngegambarin premis inti dari seluruh pembahasan kita hari ini. Rintangan itu sebenarnya bukan sesuatu yang menghentikan Anda. Rintangan itu justru adalah jalan Anda ke depan. Bagian 1, kelumpuhan akibat rintangan. Sekarang coba tanyain deh ke diri sendiri. Apa sih yang nahan Anda saat ini? Apa rintangan yang bikin Anda frustrasi sampai nggak bisa ngelakuin apa yang benar-benar pengen Anda capai? Seringkali kan, pas kita nabrak hal-hal kayak gini, kita langsung kaku. Kita tahu tujuannya kemana, tapi berasa ada musuh tak kasat mata yang ngurung kita. Dan ya, mari kita validasi perasaan itu. Karena hambatan yang kita hadapi itu sangat nyata. Sumber materi yang kita bahas ini nyatet dengan jelas deretan rintangan di zaman modern ini. Mungkin Anda lagi ngadepin masalah sistemik, kayak institusi yang udah mulai bobrok, atau angka pengangguran yang meroket. Atau mungkin hambatannya sangat personal. Anda ngerasa, saya udah terlalu tua, kekurangan dana, terlalu stres, atau terus-menerus dihantui ketakutan dan keraguan sama diri sendiri. Kita tuh ahli banget bikin katalog tentang apa aja yang nahan kita, yang pada akhirnya malah bikin kita ngerasa makin terperangkap. Nah, hal yang benar-benar menarik dari slide ini adalah, walaupun rintangan yang kita hadapin itu beda-beda, reaksi emosi rata-rata yang muncul itu seringnya sama aja. Takut, frustrasi, bingung, ngerasa nggak berdaya, sampai marah-marah. Tapi, sebagai perbandingannya nih, ada segelintir orang yang ngelihat rintangan dengan cara yang 180 derajat beda. Buat mereka, masalah itu ibarat oksigen yang disiram ke api. Mereka sengaja make rintangan itu sebagai bahan bakar buat ngobarin ambisi mereka lebih besar lagi. Jadi, setiap ada halangan, semangat mereka malah nyala makin buas. Bagian 2. Rahasia para tokoh besar. Pastinya Anda mulai mikir, terus rahasia mereka apa dong? Kok bisa sih beberapa orang ngubah rintangan jadi batu loncatan? Ternyata mereka punya sebuah kerangka kerja, semacam metode gitu, buat nggak cuma sekadar paham sama masalah, tapi menghargai dan mengambil tindakan dari situ. Buat ngerti konsep ini, kita harus ditarik balik ke masa lalu. Tepatnya ke garis depan medan perang Germania di tahun 170 Masehi. Pria di gambar ini adalah Marcus Aurelius, kaisar kekaisaran Romawi. Dia lagi duduk sendirian di tendanya pas malam hari. Coba bayangin betapa kacaunya situasi dia. Dia lagi ngadepin peperangan yang kayak nggak ada ujungnya, wabah penyakit mematikan, ancaman pengkhianatan, kas negara yang menipis, dan pastinya stres yang luar biasa berat. Dan di tengah semua kekacauan itu, dia menulis. Bukan buat dipublikasiin, tapi sebagai catatan pribadi buat dirinya sendiri. Apa yang dia tulis malam itu benar-benar sebuah formula yang ajaib. Jadi, poin krusialnya adalah, dalam sebuah paragraf singkat yang nggak lebih dari 85 kata, Marcus Aurelius mendefinisikan gagasan tak lekang waktu ini dengan sangat jernih, bahkan melampaui kebijaksanaan para filsuf hebat sebelumnya. Dia nulis, halangan terhadap tindakan memajukan tindakan. Apa yang menghalangi jalan akan menjadi jalan itu sendiri. Luar biasa kan? Intinya, dia ngajarin rahasia buat ngebalik rintangan, mastiin bahwa apapun yang ngehalangin kita justru harus ngasih kita kekuatan baru. Dan kebenaran filosofi ini terus bergema melintasi abad. Ini bukan cuma panduan buat kaisar Romawi kuno aja. Lihat deh nama-nama besar ini.
Ada ketenangan dan disiplin bajanya John D. Rockefeller di masa krisis ekonomi parah. Ada ketahanan dan tekad welas asih Abraham Lincoln di tengah hancurnya negara karena perang saudara. Ada Demosthenes, orator hebat Athena yang ngatasin kegagapannya pakai latihan super ekstrim. Belum lagi Steve Jobs atau Amelia Earhart, mereka semua pernah ngadepin rasa sakit, pemenjaraan, kelumpuhan mental, sampai rintangan politik yang luar biasa berat. Namun, mereka berhasil mengubah kelemahan jadi kekuatan. Mereka ngambil apa yang seharusnya ngancurin mereka dan memakainya buat melesat maju. Bagian 3. Membalikan rintangan. Saya pengen memperjelas satu hal di sini. Materi yang lagi kita bahas ini bukan kelas sejarah yang kaku atau apalagi cuma quotes motivasi yang manis-manis doang. Ini adalah panduan pragmatisme tanpa kompromi. Tujuannya adalah ngebantu Anda lepas dari rantai kelumpuhan tadi dan ngubah situasi negatif jadi sebuah keuntungan besar. Perbedaan utamanya ada di sini. Stoikisme sejati itu bukan optimisme buta. Bukan tentang sekedar maksa senyum pas keadaan lagi berantakan. Sikap yang kita cari bukan sekedar bilang, ini nggak terlalu buruk kok. Bukan. Pendekatan yang benar itu dengan tegas bilang, saya bakal bikin ini jadi baik. Ini adalah pilihan aktif buat bersikap kreatif dan oportunistis. Jadi kalau Anda ketiban sial, Anda nggak cuma bertahan hidup, tapi Anda merampas keberuntungan dari kesialan tersebut. Bagian 4. 3 disiplin utama. Mari kita lanjut dan lihat gimana konsep ini dibangun ke dalam praktek nyata. Filsafat kuno emang kadang kedengarannya abstrak, tapi sumber materi kita udah ngebedah ini jadi sistem yang sangat terstruktur. Inilah dia, 3 disiplin utama. Langkah pertama, persepsi. Langkah kedua, tindakan. Dan langkah ketiga, kemauan. 3 pilar ini saling berkaitan dan ngebentuk satu kerangka komprehensif yang dirancang buat ngebongkar rintangan apapun yang nyoba menghalangi Anda. Yuk kita bedah satu-satu biar paham betul cara kerjanya. Pertama, disiplin persepsi. Ini adalah fondasinya. Persepsi itu tentang gimana cara kita ngeliat dan maknain apa yang terjadi di sekitar kita. Terlalu sering kan, kita ngebiarin emosi, kayak rasa takut, panik, atau marah, ngeburemin pandangan kita. Disiplin ini nuntut kita buat narik napas, nengangin saraf kita, nyoba lebih objektif, dan ngubah sudut pandang. Kita harus buang jauh-jauh emosi negatif dari rintangan itu supaya kita bisa ngelihat masalahnya dengan jernih dan, yang paling penting, nemuin peluang emas yang diem-diem ngumpet di baliknya. Selanjutnya adalah disiplin tindakan. Begitu Anda udah bisa ngelihat masalah dengan jernih, Anda nggak bisa cuma duduk diam. Anda harus action. Tapi ingat, bukan sembarang tindakan. Ini soal tindakan yang benar-benar terarah. Berdasarkan materi ini, langkahnya nuntut kita buat terus bergerak, mempraktikkan ketekunan yang tak kenal lelah, dan ngebajak rintangan itu buat ngelawan dirinya sendiri. Maksudnya gini, kalau pintu depannya dikunci rapat, ya cari jendelanya. Jendelanya digembok, ya udah bongkar aja atapnya. Anda menaklukkan rintangan pakai kegigihan dan kecerdikan yang seolah nggak ada habisnya. Dan pilar yang terakhir adalah disiplin kemauan atau will. Ini adalah bagian paling dalam dari diri kita yang sama sekali nggak bisa disentuh sama dunia luar. Realistis aja, kadang kita bakal nabrak rintangan yang secara fisik mustahil buat kita hancurin atau ubah. Nah, di momen inilah disiplin kemauan mengambil alih. Ini tentang ngebangun benteng batin Anda, punya kemampuan buat mengantisipasi hal-hal negatif, bertahan ngelewatin badainya, dan mencintai segala sesuatu yang terjadi pada diri Anda. Konsep super kuat ini dikenal sebagai amor fati. Kemauan adalah kekuatan dari dalam untuk mendedikasikan diri Anda pada sesuatu yang jauh lebih besar dari diri Anda sendiri, sekeras apapun dunia menghantam Anda. Pada akhirnya, perjuangan ngelewatin tantangan ini adalah satu-satunya hal yang konstan dalam kehidupan manusia, dari zaman Romawi kuno sampai ke era kita sekarang. Dan kita semua adalah pewaris sah dari tradisi para pendobrak rintangan ini. Jadi, saya mau ninggalin satu pertanyaan penting buat Anda pikirin. Saat dunia sengaja ngelemparin batu besar tepat di tengah jalan Anda hari ini, pilihan mana yang bakal Anda ambil? Apakah Anda cuma bakal putar balik dan ngutuk nasib? Atau Anda bakal ngelihat itu sebagai jalan baru, maju menerjang, dan meraup emas di baliknya? Pilihan itu dan hanya pilihan itu yang bakal nentuin segalanya. Terima kasih udah dengerin pembahasan kita kali ini dan teruslah berkembang.